Halo teman-teman, kemampuan timnas Indonesia yang tanpa disangka-sangka berhasil menahan imbang tuan rumah Arab Saudi. Itu bukan hanya membuat kita bangga, bukan hanya membuat kita bahagia, tetapi juga dinilai telah membuat seluruh Asia merasa ketakutan. Tapi sebelum saya lanjutkan, buat kalian yang baru bergabung, perkenalkan saya Latifianto, tuan rumah dari channel Latifianto, sebuah channel khusus sepak bola utamanya timnas Indonesia. Jadi segala hal yang berkaitan dengan sepak bola utamanya timnas Indonesia akan selalu saya bahas di channel ini. Jadi buat kalian yang berkenan, silahkan subscribe dan jangan lupa klik juga tombol like-nya. Teman-teman, sepertinya kita harus memeriksa jantung kita, bagaimana detaknya, apakah masih sama seperti semula atau malah berdetak lebih kencang. Karena selain timnas Indonesia yang berhasil menahan imbang timnas Arab Saudi di King Abdullah Sport City, kita juga dikejutkan dengan bergabungnya Mees Hillegers dan Eliano Reijnders ke timnas Indonesia. Kita tahu semua lah ya, apa artinya Mees Hillegers dan Eliano buat kekuatan timnas Indonesia. Tapi teman-teman, yang mau saya bahas di video kali ini itu bukan manusia 121,6 miliar tersebut, melainkan masih seputar dampak dari keberhasilan timnas Indonesia yang berhasil menahan imbang Arab Saudi di Jeddah beberapa hari yang lalu. Ini bukan kandang Indonesia, tapi kandang besar, markas besar Arab Saudi. Tidak ada yang menyangka bahwa timnas Indonesia, timnas yang kita banggakan, yang pada putaran yang kedua lalu masih terlalu lemah bagi Irak, dikalahkan 2 kali bahkan home and away dengan cepat menjadi lebih kuat dan sulit ditembus. Seusai laga Arab Saudi versus Indonesia, sebuah kanal YouTube asal Austin, Texas, Amerika Serikat, The Give and Go, memberikan ulasan bahwa masih sekitar 8 bulan yang lalu ketika timnas Indonesia diobok-obok gitu ya oleh lawannya di Piala Asia. Saat itu Indonesia terutama di lini belakang itu meninggalkan banyak celah dan ruang yang dengan mudah bisa dieksploitasi dan ditembus oleh pemain lawan. Tapi kemudian kurang dari 8 bulan timnas Indonesia sudah bisa menutupi dan memperbaiki celah-celah tersebut, terutama ketika laga melawan Arab Saudi kemarin. Pertahanan timnas Indonesia yang dikomandoi oleh Jai Itzes, Rizky Ridho, dan kemudian Calvin Verdong begitu rapat, begitu disiplin, sehingga tim sekelas Arab Saudi saja yang katanya salah satu tim raksasa Asia itu butuh gol deflected untuk mencari gol penyama kedudukan. Kanal YouTube The Give and Go menyebut sangat memalukan bagi tim sekelas Arab Saudi yang tidak bisa meraih poin penuh dari timnas Indonesia yang berada di ranking 133 FIFA. Bahkan bek Arab Saudi yang juga rekan setim Cristiano Ronaldo di Al Nassr, Sultan Al Ghanam, itu mengakui peningkatan timnas Indonesia yang berkembang pesat hingga membuat timnya tidak percaya. Tidak percaya bahwa timnas Indonesia mampu melawan Arab Saudi. Laga melawan Arab Saudi itu memang masih awal. Baru pertandingan pertama di putaran ketiga kualifikasi. Masih ada 9 laga lainnya. Tapi fakta tersebut tidak bisa ditutupi bahwa Indonesia bermain sangat luar biasa. Dan seperti yang disampaikan oleh pelatih kepala timnas Indonesia yaitu Shin Tae-yong seusai laga, bahwa timnas Indonesia akan terus memberikan kejutan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan pelatih asal Korea Selatan tersebut menyebut bahwa timnas Indonesia itu adalah tim kuda hitam di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia
2026. Sintayong menaruh kepercayaan yang sangat tinggi terhadap para pemainnya, yaitu para pemain timnas Indonesia, bahwa tim yang ditanganinya ini, timnas Indonesia, memiliki tujuan yang jelas di kualifikasi Piala Dunia, dan dia terus memotivasi para pemain untuk bisa meraih tujuan tersebut. Tentu saja tujuan yang dimaksud oleh Sintayong adalah lolos Piala Dunia 2026. Kalau kita kembali ke hasil imbang yang mampu diraih oleh timnas Indonesia, teman-teman, itu bukan hanya menjadi sorotan publik tanah air, publik Indonesia, melainkan juga oleh hampir seluruh publik yang ada di Asia Tenggara, termasuk dalam konteks ini masyarakat dan media Vietnam, yang memang sejak awal sudah menyoroti penampilan timnas Indonesia bahkan sebelum putaran yang ketiga kualifikasi dimulai. Timnas Indonesia ini memang menjadi sorotan setelah berhasil lolos ke putaran yang ketiga. Bisa dibilang publik Vietnam adalah salah satu yang begitu antusias menantikan hasil timnas Indonesia di putaran yang ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan dengan hasil yang diraih oleh timnas Indonesia di match pertama di putaran yang ketiga kualifikasi kemarin saat menghadapi Arab Saudi, melalui salah satu media lokalnya, yaitu Dantri.vn, Vietnam menyebut bahwa timnas Indonesia saat ini telah berhasil membuat seluruh sepak bola Asia itu ketakutan. Media tersebut menulis bahwa Indonesia saat ini telah menunjukkan potensi yang sangat-sangat luar biasa, di mana timnas Indonesia telah benar-benar bisa menjadi ancaman bagi tim-tim papan atas Asia. Vietnam juga menyebut bahwa tidak dianggapnya sebagai unggulan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu telah membuat timnas Indonesia menunjukkan kekuatan yang sebenarnya, yaitu dengan menahan imbang Arab Saudi di laga tandang. Jadi sekali lagi ini laga tandang. Nah, sejak berhasil menahan imbang Arab Saudi, memang banyak pujian yang dialamatkan, yang diarahkan ke timnas Indonesia. Tapi poinnya bukan itu, teman-teman. Poinnya adalah bahwa keberhasilan timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi kemarin dalam laga perdana, itu ya sekali lagi itu laga perdana di grup C yang saya sebutkan lagi berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City pada tanggal 6 September, itu bukan hanya menjadi trending di beberapa media asing, melainkan juga telah membuka mata dunia bahwa Indonesia siap hadir dan menyongsong Piala Dunia 2026. Bukan sesuatu yang mustahil. Mampu meraih hasil selevel dengan tim peringkat 56 dunia itu menghasilkan catatan penting bagi perjalanan timnas Indonesia, yaitu bahwa timnas kita, timnas Garuda, itu telah resmi melampaui catatan Thailand dan Vietnam dalam pertandingan pertamanya di ronde ketiga atau putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pada kualifikasi Piala Dunia tahun 2018, Thailand ini menggendong ASEAN saat mentas dalam putaran yang ketiga. Kiprah Thailand dalam masuk putaran yang ketiga memang diikuti kemudian oleh timnas Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia tahun 2022. Menariknya, seperti sebuah pola yang terus berulang, teman-teman, baik Thailand, Vietnam, kemudian maupun Indonesia itu sama-sama membuka perjalanan di putaran yang ketiga dengan duel tandang ke Arab Saudi, seperti dejavu gitu. Nah, di antara tiga tim tersebut, hanya timnas Indonesia yang paling bagus rapornya, yang berhasil menahan imbang. Sekali lagi, berhasil menahan imbang pasukan Roberto Mancini. Sedangkan Thailand dan Vietnam memang harus membuka perjalanan di kualifikasi putaran ketiga dengan kekalahan dari tim yang sama, yaitu Arab Saudi. Di mana pada momen kualifikasi Piala Dunia 2018, Thailand kalah tipis 0-1 dari Arab Saudi. Gol penalti Nawaf Al-Abed mendekati akhir laga menjadi
awal takbir ketidakberhasilan Thailand di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Karena pasca kekalahan tersebut, Thailand tidak bisa bangkit dan terus menjadi bulan-bulanan di grup B. Thailand takluk 2 kali dari Jepang dan Irak, kemudian kalah telak dalam pertemuan kedua melawan Arab Saudi di Bangkok, serta harus menyerah di kandang Uni Emirat Arab dan Australia. Ini catatan untuk Thailand. Saat itu Thailand hanya mampu memetik 2 poin masing-masing ketika menjamu Uni Emirat Arab dengan skor 1-1 dan kemudian menahan imbang Australia dengan skor 2-2. Karena hanya memperoleh 2 poin, akhirnya Thailand itu kemudian tersungkur di dasar klasemen grup B. Kemudian kalau kita bergeser pada kualifikasi Piala Dunia tahun 2022, timnas Vietnam juga langsung kalah di laga pertamanya di putaran ketiga. The Golden Star Warriors digasak timnas Arab Saudi dengan skor 1-3 pada pertandingan yang berlangsung di Riyadh. Kekalahan tersebut teman-teman terjadi setelah Vietnam bikin kejutan dengan gol kilat dari Nguyen Quang Hai pada menit ketiga. Kemudian Arab Saudi ini bangkit gitu ya. Bangkit di babak kedua dengan membalas kontan melalui gol-gol Salem Al-Dawsari, Yasser Al-Shahrani, dan Saleh Al-Shehri. Sama seperti Thailand, Vietnam juga menyudahi perjalanannya di putaran ketiga kualifikasi sebagai tim juru kunci. Kemudian kalau kita bergeser ke kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tahun ini timnas Indonesia juga bergabung dengan timnas Arab Saudi, Australia, lalu kemudian Jepang, tetapi di grup C. Bedanya kali ini timnas Indonesia langsung mencatatkan 1 poin di kandang Arab Saudi. Sebuah keberhasilan yang menurut saya tidak bisa dilakukan oleh Thailand dan Vietnam. Keberhasilan Indonesia meraih poin dari Arab Saudi adalah yang tercepat di antara tim-tim Asia Tenggara lainnya. Di antara Thailand dan Vietnam gitu. Yang tercepat dibanding kedua negara tersebut. Akan tetapi teman-teman, kita jangan terlalu berpuas diri dulu. Karena timnas Indonesia bakal kembali tampil dalam lanjutan putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Selasa tanggal 10 September. Di mana pada tanggal tersebut, skuad Garuda bakal menghadapi tim kuat Asia lainnya langganan Piala Dunia, yaitu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kali ini Australia datang dengan hasil buruk usai dikalahkan oleh Bahrain di kandang mereka sendiri. Akan tetapi status bermain di kandang menjadikan optimisme Indonesia untuk meraih kemenangan itu akan lebih besar begitu. Karena ya kita bermain di kandang ditonton oleh ribuan pendukung sendiri. Sementara mungkin secara mental Australia ya sudah buruk, sudah down. Seharusnya begitu ya, karena usai kalah 1-0 dari Bahrain di laga pertama. Tetapi Australia tetaplah Australia. Australia adalah tim langganan Piala Dunia. Artinya mental mereka tidak bakal seburuk itu. Timnas Australia saya yakin akan menjadikan Indonesia sebagai objek pelampiasan karena di laga pertama mereka sudah gagal meraih poin penuh di kandang sendiri. Kita berdoa saja pada pertandingan 10 September nanti, mudah-mudahan Indonesia meraih hasil penuh, meraih poin penuh, yaitu 3 poin atas perlawanannya kepada atau terhadap Australia. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya bahas di video kali ini, yaitu tentang Indonesia, dampak gitu ya, efek yang disebabkan oleh kemampuan Indonesia yang berhasil menahan imbang Arab Saudi di kandang mereka sendiri, yaitu di King Abdullah Sports City Stadium. Bagi kalian yang menonton video ini sampai selesai, saya ucapkan terima kasih. Dan bagi kalian yang setia menonton video ini, yang sudah subscribe dan telah memberikan komentar, kritik, saran, dan masukannya, saya ucapkan juga terima kasih. Sekali lagi, saya mengingatkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. I'll see you
on the next video.